Pada tanggal 7 Maret kami sudah menerima SP2HP berkaitan dengan laporan polisi di Polda Metro Jaya terhadap terlapor CSB. Terlapor CSB telah ditetapkan sebagai seorang tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dengan penetapan tersangka, Polda Metro Jaya itu telah membuktikan bahwa dugaan pidana yang dilakukan oleh klien kami itu hanya 1 unit mobil. Nah, kalau dia emang masih mau damai, dia masih ada nomor saya, dia bisa hubungin saya, masih open untuk berdamai, jadi ya balik lagi ke orangnya sendiri. Sebenarnya kalaupun memang bentuk perdamaian itu nyata, bisa diadakan restoratif justice, sebagaimana itu memang Polri memiliki peraturan tersebut. Ya. Kan begitu, restoratif justice itu menumpukan kepada pengembalian dalam keadaan semula korban yang dirugikan. Udah tersangka, ngapain lagi damai-damai? Silakan, jalankan. Ya, dengan proses yang segini panjang, ya mudah-mudahan bisa memulihkan kerugian yang aku alami. Perjuangan Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhaak untuk mendapat keadilan atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan dirinya senilai hampir 10 miliar rupiah, akhirnya kini telah menemui titik klimaks. Kuasa hukum Jessica Iskandar, Roland Epotu, mengklaim bahwa Christopher Stefanus Budianto alias Steven sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan oleh Polda Metro Jaya. Yang menarik, meskipun status Steven telah naik sidik, Jedar dan Vincent rupanya masih membuka pintu perdamaian, asalkan pihak Steven dapat memenuhi beberapa syarat. Namun, alih-alih menerima penawaran tersebut, pihak Steven justru seakan menantang balik pihak Jedar lantaran merasa yakin jika Stevenlah yang akan menang di pengadilan. Lantas, apa alasan pihak Jessica Iskandar membuka pintu perdamaian di tengah penetapan status tersangka Steven? Dan seperti apa pula tanggapan dari pihak Steven mengenai hal tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan yang dialami Jessica Iskandar perlahan mulai menemui titik terang. Ia setelah menerima surat SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhaak kini dapat sedikit bernafas lega. Pasalnya, SP2HP tersebut berisi tentang penetapan tersangka Christopher Stefanus Budianto alias Steven. Tak dapat dipungkiri, hal tersebut membuat Jedar dan Vincent sumringah bahagia. Mereka pun mengaku tak sabar dan meminta agar tim penyidik segera melakukan penahanan terhadap Steven. Dan di lain sisi, Togar Situmorang selaku kuasa hukum Steven seakan masih tak bisa terima atas penetapan status tersangka pada kliennya. Pasalnya, ia merasa dalam SP2HP yang diterimanya tidak mencantumkan kerugian yang lahir dari kasus tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Steven atas penetapan status tersangka tersebut? Benarkah kuasa hukum terlapor merasa ada kejanggalan dalam SP2HP yang diterimanya? Pada tanggal 7 Maret kami sudah menerima SP2HP berkaitan dengan laporan polisi di Polda Metro Jaya terhadap terlapor CSB. Terlapor CSB telah ditetapkan sebagai seorang tersangka oleh Polda Metro Jaya. Di sini S-tab-nya ya, surat ketetapan menetapkan tersangka seorang CSB tersebut. Yang pasti bersyukur dengan proses yang panjang ini bisa sampai di titik ini itu luar biasa banget. Terima kasih buat suami, buat tim pengacara juga, Bang Roland Epotu, dan juga yang pasti aku mau terima kasih buat Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sudah membantu luar biasa atas penanganan kasus yang terjadi saat ini. Dan
lega akhirnya bisa membuktikan bahwa terlapor CSB saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ya ini adalah buah perjuangan kita semua menggapai keadilan, menegakkan hukum di Indonesia. Semoga kejadian kayak gini juga nggak terulang lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu contoh buat orang yang mau berbuat jahat, jangan macem-macem, karena hukum di Indonesia itu akan tetap bisa ditegakkan seadil-adilnya gitu. Ya dengan proses yang segini panjang, ya mudah-mudahan bisa memulihkan kerugian yang aku alami. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya semoga bisa cepat selesai juga, karena aku juga nggak mau ini berlarut-larut, karena aku punya anak, repot, juga lagi rencana mau punya anak lagi. Jadi nggak mau hal ini berlarut-larut, mengganggu keluarga, mengganggu daily life anak-anak juga, soalnya kan kasihan mereka. Dari status saksi yang sudah dinaikkan seorang tersangka, jelas itu kan begitu, dapat dilakukan surat perintah penangkapan ataupun penahanan, dan itu yang akan kami mintakan juga. Dengan penetapan tersangka, Polda Metro Jaya itu telah membuktikan bahwa dugaan pidana yang dilakukan oleh klien kami itu hanya 1 unit mobil. Ya, 1 unit mobil. Ya apa? Alphard yang namanya B73 DAR. Ya, ini. Dan di sini tidak ada lagi yang namanya nilai kerugian. Sangat-sangat berbanding terbalik pada saat laporan mereka dengan press release, dengan hebohnya dinyatakan ada 9 unit. Dengan asumsinya dibilang 9,8 miliar. Boleh saja dia menganggap apapun, boleh saja dia menganggap laporan kita salah, tetapi inilah prosesnya, prosedurnya. Kalaupun memang penyidik dalam artian hal ini tidak menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan seorang terlapor tersebut sebagai tersangka, kan nggak mungkin hasilnya demikian. Nah, makanya saya bilang Tuhan luar biasa, mukjizat itu nyata, mana yang benar, mana yang salah dipertontonkan hari ini. Ya, sehingga ini mungkin adalah pintu gerbang terbaik untuk tanggal 15 nanti di PN Jakarta Selatan. Dalam nama Tuhan mudah-mudahan ya gugatan kami perbuatan melawan hukum itu dikabulkan sama hakim. Haleluya bagi saya. Karena kenapa? Kalau terkait penetapan tersangka di sini sudah 0. Tidak ada nilai kerugian. Ini resmi loh. Nah, kalau terkait mobil ini bisa kami jelaskan bahwa pihak mereka sudah terima uang dalam bentuk dolar. Ya, pada saat BPKB mobil, STNK mobil plus unit dibawa ke Bali. Penyerahan mobil itu di daerah Tebet. Dan ini ada Jessica-nya. Dengan nominal? Tanya sana. Ini klien kami suruh press kompres, tunjukkan bukti. Makanya kita bantah penetapan tersangka ini tanpa BAP dari klien kami. Kalau polisi memegang ini, mungkin klien kami tidak akan menetapkan tersangka, ditetapkan. Karena mobil sudah dibayar. Tapi karena tersangka itu berdasarkan pemanggilan yang tidak datang, makanya dibikin jadi tersangka. Tapi itu bukan neraka bagi kami. Dan kalau tadi dibilang jemput paksa, silakan. Itu kewenangan polisi. Dan kami tidak akan melakukan upaya lain. Kami tidak akan melakukan pra-peradilan. Kami malah meminta dengan penetapan ini, tolong segera kirim ke kejaksaan biar bisa diproses. Jemput paksa itu kalau itu kejahatan luar biasa, narkoba, pembunuhan, kerugian negara, teroris itu boleh. Korupsi. Ini cuma 1 unit dan itu tidak ada nilainya kok.
Dan ini semua buktinya udah dibayar kok. Kebohongan apa lagi ditongolin? Di tengah penetapan status tersangka Steven, Jessica Iskandar, dan Vincent Verhaak, rupanya sampai sekarang masih membuka pintu perdamaian dengan pihak Steven. Namun, upaya damai tersebut tentu akan terlaksana jika berdasarkan kesepakatan yang mereka ajukan. Meski tak mengungkap secara detail mengenai syarat yang dimaksud, Roland Epotu mengungkap restoratif justice akan terwujud apabila Steven mengembalikan kerugian yang dialami Jessica Iskandar secara utuh. Alih-alih sepakat berdamai, Togar Situmorang selaku kuasa hukum Steven justru menolak upaya tersebut. Bahkan ia tetap bersikukuh jika kliennya akan tetap menang di pengadilan atas gugatan baliknya yang akan diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret mendatang. Meski kliennya kini berstatus tersangka dalam laporan Jedar di Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu, ia pun sampai menyebut akan menyita 2 rumah mewah Jedar dan Vincent jika nantinya pihaknya menang, dan Jedar tak bisa memenuhi isi dari gugatan kliennya itu. Lantas, apa alasan pihak Jessica Iskandar dan Vincent masih membuka upaya damai? Dan apa alasan kuasa hukum Steven sampai berani menantang balik pihak Jedar di pengadilan, meskipun status kliennya kini telah menjadi tersangka? Saya sampai saat ini saya masih terbuka loh. Kalau dia mau damai dan dia bisa maksudnya ikutin syaratnya untuk sama-sama biar sama-sama enak, itu saya terbuka masih. Tapi dari pihak sebelah kan nggak ada. Dan kalau dia emang masih mau damai, dia masih ada nomor saya, dia bisa hubungin saya, masih open untuk berdamai. Jadi ya balik lagi ke orangnya sendiri. Ya, tadi disampaikan oleh klien saya kan terbuka kan begitu, tetapi damai ini jangan hanya di atas kertas, kan harus jelas. Ya. Damai ini harus ada bentuk yang nyata. Kerugian klien saya tetap apa yang dia sampaikan, kerugian tersebut yaitu kerugian yang nyata, bukan kerugian yang main-main kan begitu. Artinya bisa dibuktikan semua melalui laporan polisi, ada peningkatan status. Nanti ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama-sama kita tunggu tanggal 15. Katanya kan mengajukan 50 emosi K2 rumah apa? Silakan kan begitu. Kita lihat nanti hasil keputusan pengadilan bagaimana. Saya bilang waktu di PN Jakarta Selatan depan hakim mediasi loh, kami fasilitasin. Kami nggak usah ikut, kamu yang berangkat ketemu sama si klien kami. Apa alasannya anak? Itu depan hakim PN loh. Kemudian ke Jayapura. Hakim PN, seminggu kemudian dia ke Jayapura. Konser yang dikalungin. Jadi jangan bilang dari awal dia mau damai. Kalau mau damai datang dong. Dari awal kasus ini bergulir, saya berapa kali, bahkan dari Bali, kantor, saya terbuka. Ayo kalau perlu ke kantor saya, atau saya ke rumah kamu, atau ketemu di Jakarta, atau saya ongkosin, kamu datang kantor, apa aja. Atau nanti kita pakai karpet merah, artis kan? Atau mau dikarungin bunga. Atau mau pakai karungan bunga, oke kok. Datang ke kantor TWL ya. Betul nggak? Itu karena kita kooperatif dan pengen cepat selesai. Tapi kalau udah hari ini, dan besok kan mau putus sidang, ya sudah jalanin aja. Kami menghormati proses hukum dengan melakukannya penetapan tersangka. Itu bukan segala-galanya, bukan satu akhir. Penetapan tersangka itu bukan neraka, bukan kematian. Kami hormati Polda Metro Jaya. Silakan sesuai kewenangan daripada pihak penyidik. Kami tidak pernah menghalang-halangi. Ya, kami kooperatif. Dan klien kami juga masih berhubungan dengan pihak penyidik. Masa gara-gara tersangka dibikin jual beli? Ya ampun Tuhan, Tuhan. Emang gara-gara tersangka lantas kita mau damai? Ya kasihan dong polisi kerja. Hormati polisi. Jalankan itu sampai di pengadilan. Buktikan itu proses hukum. Jangan udah penetapan tersangka minta damai. Kita nggak mau bargaining. Kita nggak mau gratifikasi. Kita nggak mau nyogok-nyogok. Kita tidak berandai-andai. Jalankan Pak Polisi. Jalankan. Dan kami tersangka hormat. Kalau masalah pidana sama perdata itu hal berbeda sebenarnya teman-teman. Artinya ketika dia di penjara pun tidak berarti menghapuskan utang-utangnya dia. Tetapi justru memperjelaskan begitu kan. Bagaimana seseorang tersebut kalaupun kan begitu diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan,
ya dia menjalani hukumannya juga tetap harus mengembalikan. Jadi pidana perdata itu proses yang berbeda. Bukan artinya kalau sudah di penjara dia nggak bisa ininya hapus, itu sebuah falasi, itu sebuah kesesatan. Tanggapan dari kuasa hukum dari CSB ya mengatakan dia optimis lah, yakin, sah-sah saja menurut saya. Tetapi kalau dari kami tidak mau mendahului putusan hakim, biarlah prosedur hukum itu nanti yang berbicara. Seperti ini dari awal kami dibilang katanya laporan salah, pelapor ini itu. Tetapi di sini ya kembali lagi lah, bukti yang akan berbicara, prosedur yang akan berbicara. Begitupun dengan putusan nanti. We will see, kita sama-sama lihat. Terlepas dari kasus yang bergulir pasca alami kerugian hampir senilai 10 miliar rupiah, diketahui Jedar dan Vincent sempat mengalami krisis ekonomi. Bahkan kala itu keduanya sempat terbesit untuk menjual salah satu rumah mewahnya demi menutupi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Jedar dan Vincent mengaku jika kondisi keuangannya kini mulai membaik. Keduanya mengungkap jika di tengah badai permasalahan yang mereka alami, mereka tetap berusaha menjalani beberapa bisnis yang sebelumnya telah terencana. Ya tetap berusaha aja, sebagai manusia kan kita berusaha, jangan berhenti berusaha. Kemarin emang sempat down banget, sampai sempat sakit, mental jatuh, nggak percaya diri, jadi ganggu banget deh physically dan mentally. Tapi seiring berjalannya waktu, ini juga kan udah 10 bulan berjalan, jadi ya udah banyak pembelajaran, ambil hikmahnya, belajar ikhlas, sabar, jadi ya udah jadi lebih baik lagi, ya kembali berusaha lagi. Apalagi kan masih muda kita, jadi kan kita masih bisa berjuang, peluang tuh ada. Jadi ya why not? Pasti ada effort, pasti ada rencana dan planningnya. Cuman buat saat ini belum bisa dijawab. Buat sekarang sih fine-fine aja, tapi kedepannya pasti ada beberapa proyek yang lagi kita planning. Ya, jadi kan masih fine-fine aja, anak masih sekolah, masih bisa makan enak, masih bisa main bola, aktivitas, apa segala, semua fine-fine aja. Cuma di awal-awal memang ya namanya orang shock, tiba-tiba duit segitu tiba-tiba entah kemana kan pasti kan shock. Nah di situ kita harus ambil jeda. Oke, tunggu dulu, ini yang terjadi. Sekarang kita harus money management di dalam keluarga, maksudnya di dalam rumah tangga. Nah dari situ udah dapat solusi, ya udah jalanin aja kayak gitu. Jadi nggak ya, aman, fine aja sebenarnya. Iya, jadi lebih hati-hati. Yang pasti kan kena dampak traumanya juga. Depannya ya pastinya lebih hati-hati. Semua kontrak akan dicek sama Pak Roland langsung. Biar make sure gak terjadi hal-hal kayak gini lagi gitu. Harus lebih hati-hati lah. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.